satu sisi yang harus kita pahami bersama-sama bahwa pembangunan nasional memerlukan juga penyesuaian dari berbagai instrumen hukum sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan pembaruan KUHP adalah hal yang mutlak. Tadi di awal Kang Atang dengan jelas menyampaikan, referensi kita adalah hukum dari Belanda, hukum Belanda yang sudah kita ikuti dan lebih dari 200 tahun. Oleh karena itu, bagaimana kemudian penyesuaian dengan meletakkan paradigma keberagaman dengan asumsi dan pertimbangan yang luas, termasuk di dalamnya menampung semua masukan dari berbagai macam pihak untuk menjadi dasar pengambilan keputusan adalah sebuah kemutlakan. Kami sendiri dari Komnas HAM sebenarnya lebih melihat bahwa sudah seharusnya memang hukuman mati itu tidak dilaksanakan gitu ya. Jadi kami lebih melihat seperti itu, bahwa sedapat mungkin hukuman mati ini tidak dilaksanakan. Karena kalau hukuman mati ini dilaksanakan tentunya ini kan melanggar hak hidup yang pertama, kemudian yang kedua irreversible ya, tidak bisa dianulir lagi gitu ya, tidak bisa diperbaiki gitu, karena orangnya sudah terlanjur dieksekusi kan gitu. Demikian juga di dalam KUHP itu ditambahkan tidak hanya menghina terhadap presiden dan wakil presiden, tapi menghina terhadap pemerintah atau lembaga negara. Sehingga catatan saya, semakin banyak aparatur negara yang akan bisa membungkam kemerdekaan menyampaikan aspirasi atau pendapat warga negaranya. Ya. Dan delik aduannya, dan itu merupakan delik aduan, dan pengaduannya itu harus secara tertulis. Ada lebih dari 10 ya, yang saya punya data sudah 9 doang. 9 kasus penghinaan terhadap presiden yang tidak pernah diajukan pengaduannya oleh Pak Jokowi, tapi berujung bui di proses hukum. Berarti kan ada pengaduan dilakukan oleh simpatisan atau relawan mungkin ya, atau siapapun juga itu ya, yang membuat perkara itu naik dengan penggunaan pasal apapun. Nah itu yang kita mau bereskan, supaya apa, demokrasi itu bisa dijamin, kebebasan berpendapat itu bisa dijamin. Loh, kalau presiden yang menggunakan hak untuk mengadu, ngapain simpatisan atau relawan yang mempermasalahkan? Seperti itu. Yang juga banyak dikritik adalah pasal terkait dengan pawai, melakukan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan yang mengakibatkan terganggu kepentingan umum atau menimbulkan huru-hara atau keonaran, itu dianggap banyak orang yang mengartikan seolah-olah itu pasal untuk memberangus unjuk rasa. Ketika kita melakukan unjuk rasa bisa dipidana. Keliru cara bacanya. Ya. Dalam membaca satu rumusan delik, maka kita harus membaca secara utuh. Kalau misalkan di dalam KUHP baru ini tidak ada pertanggungjawaban komando, nah ini akan memperburuk bagaimana proses akuntabilitas dan juga perbaikan, serta bagaimana pengadilan HAM ini bisa berjalan lebih baik gitu. Karena sudah ada 2 presiden yang tidak cukup baik ya di dalam pengadilan HAM, yaitu terakhir di pengadilan Paniai, dan yang pertama di pengadilan Abe Pura, bahwa peristiwanya diakui sebagai pelanggaran HAM berat, tetapi tidak ada pelakunya. Nah ini kan aneh gitu jadinya. Ada tindakannya, tapi nggak ada pelakunya yang diadili. Nah, saya ingin bicara bahwa kemudian juga ada pasal tadi yang demonstrasi. Saya ingin bilang, saya ingin bilang bahwa pasal ini lebih kolonial dibanding kolonial, Kang Atang. Kalau kita baca KUHP yang lama 510-511, ancamannya jelas kok, cuma 2 minggu. Sekarang ancamannya jadi 6 bulan. Jadi kalau semangat dekolonisasi, semangat anti kolonial, semangat kemerdekaan itu nggak mewujud dari segi ancaman. Ancaman jadi 6 bulan yang tadinya 2 minggu. Dan pasal 510 ini, Kang Atang, di Undang-Undang 98 itu dihapus. Kalau ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya, menghormati kebebasan, menjaga, itu jelas hanya dibubarkan saja. Sejauh ini memang belum ada Pak Presiden yang membawa perkara kehormatannya. SBY pernah membawa ke Polda Jaya, tapi itu lebih dia sebagai warga negara karena menyangkut
tuduhan bahwa dia pernah menikah dan memiliki anak sebelum masuk akabri. Ke depan ini tidak berlaku. Jokowi selamat dari pasal ini ya, dia selamat. Tapi presiden yang akan datang, ya, apakah presiden kala itu adalah seorang yang mudah tersinggung kehormatannya? Ya, mudah-mudahan tidak.